Dalam dunia farmasi, memahami sejarah, peran dan tantangan yang menyertai setiap obat adalah kunci praktik yang aman. Chloramphenicol adalah salah satu antibiotik dengan kisah yang sangat penting untuk dipelajari. Ditemukan pada tahun 1947, chloramphenicol dengan cepat diakui sebagai antibiotik spektrum luas yang sangat ampuh, terutama untuk mengobati infeksi mematikan seperti demam tifoid dan meningitis, penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan global di banyak tempat. Kemampuannya yang unik untuk mencapai target infeksi sulit di tubuh menjadikannya penyelamat nyawa. Namun, di balik efikasi yang tinggi, chloramphenicol juga membawa risiko efek samping yang berpotensi fatal, seperti penekanan sumsum tulang yang dapat berujung pada anemia aplastik yang irreversibel, serta Gray baby syndrome pada bayi. Oleh karena itu, di era muncul antibiotik baru, peran chloramphenicol menjadi sangat spesifik, penting bagi kita sebagai calon atau praktisi farmasi untuk memahami dengan jelas kapan obat ini menjadi pilihan lini pertama, mengapa ia kini menjadi obat cadangan untuk kasus-kasus berat, dan bagaimana memitigasi risiko efek samping melalui monitoring dan dosis yang ketat. Video ini akan membahas seluk-beluk chloramphenicol, mengungkapkan mekanisme kerjanya, profil keamanannya, dan aplikasi klinisnya saat ini untuk memastikan penggunaannya rasional dan bertanggung jawab dalam praktik farmasi. Teman-teman, seperti yang kita tahu, chloramphenicol merupakan obat antibiotik penghambat sintesis protein. Nah, sebelum kita masuk mekanisme kerja obat chloramphenicol secara spesifik, marilah kita membahas mekanisme kerja obat antibiotik penghambat sintesis protein terlebih dahulu. Secara umum, obat-obatan ini bekerja dengan cara menghentikan proses pembentukan protein di dalam bakteri. Nah, seperti yang tertera pada gambar, chloramphenicol, makrolida, dan linkosamida, obat-obatan ini bekerja dengan cara mencegah pembentukan ikatan atau asam amino yang baru disebut dengan ikatan peptida. Ikatan ini penting untuk menyambung asam-asam amino menjadi rantai panjang protein. Target dari obat ini adalah mereka terikat pada subunit ribosom besar atau 50S. Karena ikatan tidak dapat terbentuk, maka proses pembentukan protein berhenti total. Nah, selanjutnya, aminoglikosida bekerja dengan cara merusak proses atau pemeriksaan kesalahan, atau yang disebut dengan proofreading. Saat ribosom sedang membaca kode genetik atau mRNA, di mana targetnya yaitu terikat pada subunit ribosom kecil atau 30S, sedangkan tetrasirklin bekerja dengan cara menghalangi atau memblokir tRNA atau molekul pembawa asam amino agar tidak bisa masuk dan menempel pada ribosom, di mana targetnya juga terikat pada subunit ribosom kecil atau 30S. Secara spesifik, cara kerja dari chloramphenicol adalah dengan menghambat sintesis protein dari bakteri dengan berikatan pada subunit 50S ribosom bakteri secara reversibel sehingga menghambat pembentukan peptid bakteri. Yang pertama ada efek farmakologis. Chloramphenicol merupakan antibiotik bersifat bakterostatik, artinya obat ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri, bukan membunuhnya secara langsung. Penjelasannya, chloramphenicol bekerja dengan mengganggu proses sintesis protein bakteri, sehingga bakteri tidak dapat membentuk protein esensial untuk pertumbuhan dan replikasi. Efek ini membuat chloramphenicol efektif terhadap berbagai bakteri gram positif dan gram negatif. Misalnya, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitidis, dan Salmonella typhi. Karena efeknya bersifat bakterostatik, obat ini hanya menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga sistem imun tubuh pasien masih dibutuhkan untuk mengeliminasi mikroorganisme yang tersisa. Dalam konteks sediaan tetes mata, efek farmakologis chloramphenicol berperan dalam mengatasi infeksi bakteri pada jaringan mata tanpa menimbulkan iritasi lokal yang berat. Menurut jurnal, kadar obat sesuai standar 90-130% dari kadar etiket. Penting agar efek farmakologis tercapai secara optimal dan tidak menimbulkan resistensi bakteri. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Mekanisme kerja chloramphenicol berlangsung di tingkat molekuler pada ribosom bakteri. Tempat kerja subunit 50S ribosom bakteri. Selanjutnya, mekanisme transversal
yang berfungsi membentuk ikatan peptida antar asam amino terhadap proses translasi protein. Selanjutnya enzim peptidil, yaitu menghambat aktivitas. Selanjutnya akibat langsung, sintesis protein bakteri terhenti, pertumbuhan dan replikasi bakteri berhenti. Yang terakhir yaitu sifat efek. Pada konsentrasi tinggi atau terhadap mikroorganisme sensitif seperti H. influenza. Dengan mekanisme tersebut, kloramfenikol tidak merusak membran atau dinding sel bakteri, melainkan menghambat pembentukan protein penting yang dibutuhkan bakteri untuk hidup. Selanjutnya yaitu organ target. Organ target kloramfenikol tergantung pada bentuk sediaan dan rute pemberian. Contohnya yaitu yang pertama, tetes mata atau topikal. Organ targetnya yaitu mata, terutama konjungtivita, kornea, dan kantung konjungtivita. Penjelasannya, obat bekerja secara lokal di permukaan mata untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Penyebab konjungtivitis. Penyerapan sistemiknya minimal. Yang kedua, sistemik atau oral atau injeksi. Organ targetnya yaitu darah, hati, limpa, dan sumsum tulang. Penjelasannya yaitu kloramfenikol mudah menembus jaringan tubuh dan cairan cerebrospinal, namun penggunaannya secara sistemik dibatasi karena dapat menyebabkan anemia aplastik dan depresi sumsum tulang. Dalam konteks penelitian pada jurnal ini, bentuk sediaan yang diuji adalah tetes mata, sehingga organ target utamanya adalah jaringan mata bagian luar atau konjungtivita dan kornea. Efek samping dan bahaya kloramfenikol. Berikut adalah efek samping yang mungkin timbul setelah menggunakan kloramfenikol, yaitu yang pertama itu ada mual, muntah, diare, sakit kepala, ruam, sariawan, demam, linglung, atau delirium. Terus yang selanjutnya, periksakan diri ke dokter jika gejala di atas bertambah parah atau tidak kunjung sembuh. Segera temui dokter dan hentikan pemakaian obat jika Anda mengalami reaksi alergi obat atau efek samping yang serius. Contoh itu seperti mudah lelah dan lemas, sesak napas, kulit pucat, pusing, sakit kepala, mudah timbul memar, sering memisan atau perdarahan dari luka yang sulit berhenti, diare berat yang sangat berair, berlendir atau berdarah, serta kram perut, neuropati perifer yang ditandai dengan mati rasa atau kesemutan di tangan dan kaki, nyeri seperti tertusuk atau sensasi panas, neurotis optik yang ditandai dengan penglihatan buram pada salah satu mata, tidak bisa melihat warna dengan jelas, nyeri ketika menggerakkan mata atau melihat kilatan cahaya saat mata digerakkan. Pada bayi, terutama yang prematur, kloramfenikol dapat menyebabkan efek samping serius berupa gray baby, sindrom bayi abu-abu. Bayi yang menderita sindrom bayi abu-abu akan mengalami gejala berupa kulit dan kuku berubah warna menjadi keabu-abuan, bibir membiru, gampang menangis dan rewel, muntah, diare, perut kembung, hilang nafsu makan. Kloramfenikol memiliki sejumlah kontraindikasi absolut yang relatif karena sifat toksisitasnya yang kuat terhadap sistem hepatopoietik hati serta efek fatal pada bayi. Penggunaannya harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati dan hanya bila tidak ada alternatif antibiotik lain yang memiliki aman. Berikut penjelasan tentang kontraindikasi terhadap kloramfenikol. Yang pertama ada hipersensitivitas terhadap kloramfenikol. Pasien yang diketahui memiliki alergi terhadap kloramfenikol tidak boleh menerima obat ini. Reaksi hipersensitivitas dapat berupa ruam, makulopapular, urtikarkia, demam obat, angiodema. Dalam kasus berat dapat menimbulkan reaksi alfaliatik. 2. Ada riwayat atau adanya gangguan hematopoiesis. Kloramfenikol dikontraindikasikan pada pasien dengan depresi sumsum tulang, anemia aplastik atau kelainan darah berat lainnya, baik yang disebabkan obat maupun idiopatik. Contoh klinisnya, pasien dengan riwayat anemia aplastik idioplastik mengalami pasitopenia fatal setelah pemberian kloramfenikol dosis standar selama infeksi tifoid.
Yang ketiga ada bayi prematur dan neonatus, umurnya lebih kurang dari 2 minggu. Klorofenikol tidak boleh diberikan kepada bayi baru lahir atau prematur karena risiko terjadinya gray baby syndrome. Kondisi ini bersifat fatal bila tidak segera dihentikan dan dapat dilakukan perawatan sportif. Keempat ada kehamilan trimester akhir. Klorofenikol tidak dianjurkan diberikan pada ibu hamil terutama pada trimester ketiga. Penjelasannya, obat ini menembus sawar plasenta dan dapat mencapai kadar yang signifikan dalam sirkulasi janin. Bayi baru lahir beresiko memiliki depresi hematopoiesis dan gejala gray baby syndrome setelah lahir. Selain itu, efek toksik terhadap sumsum tulang janin dapat mengganggu pembentukan darah dan meningkatkan risiko anemia kongenital. Yang kelima ada ibu menyusui. Klorofenikol dapat direkomendasikan melalui ASI sehingga berpotensi menyebabkan toksisitas pada bayi menyusui. Yang keenam ada gangguan fungsi hati berat. Klorofenikol di metabolisme terutama oleh hati, memiliki konjugasi pada pasien dengan penyakit hati kronis, hepatitis atau sirosis. Metabolisme dan eliminasi obat menjadi lambat sehingga kadar plasma meningkat dan menimbulkan toksisitas. Ketujuh ada gangguan fungsi ginjal berat. Meskipun metabolik klorofenikol sebagian besar direkomendasikan oleh ginjal dalam bentuk terkonjugasi, pasien dengan penurunan fungsi ginjal berat dapat mengalami akumulasi metabolik aktif terutama jika terdapat gangguan fungsi hati. Yang ke-8 ada penggunaan bersama obat yang menekan sumsum tulang. Klorofenikol tidak diberikan bersama obat-obatan lain juga menekan fungsi sumsum tulang seperti sitostatika, sulfonamid, azithromycin. Yang ke-9 yaitu riwayat reaksi toksik serius terhadap klorofenikol. Pasien yang pernah mengalami reaksi toksik berat seperti neuritis optik, anemia aplastik, atau depresi sumsum tulang akibat klorofenikol sebelumnya tidak boleh diobati ulang dengan obat ini karena risiko rekurensi yang sangat tinggi. Interaksi klorofenikol dengan obat lain. Ada beberapa interaksi yang bisa terjadi jika klorofenikol digunakan dengan obat-obat tertentu. Di antaranya, peningkatan risiko terjadi kelainan darah jika digunakan bersama obat-obatan yang bisa menekan fungsi sumsum tulang seperti antibiotik sulfonamida. Peningkatan risiko terjadinya pendarahan jika digunakan dengan obat antikoagulan seperti warfarin. Peningkatan risiko terjadi hipoglikemia jika digunakan dengan obat diabetes golongan sulfonylurea seperti glipizide atau glikuidon. Penurunan efektivitas klorofenikol dalam membasmi bakteri jika digunakan dengan rifampicin dan phenobarbital. Penurunan efektivitas zat besi dan vitamin B12 dalam mengobati anemia. Penurunan efektivitas pil KB yang mengandung estrogen jika klorofenikol digunakan dalam jangka panjang. Peningkatan risiko terjadi efek samping dari phenytoin, cichlisporin, dan tacrolimus. Penurunan efek samping vaksin bakteri hidup seperti vaksin tifoid. Seorang bayi berusia 2 minggu dibawa ke rumah sakit dengan gejala kulit tampak keabu-abuan, suhu tubuh menurun, pernapasan cepat dan lemah, serta tampak lemas. Riwayat pengobatan menunjukkan bahwa pasien sebelumnya dirawat karena infeksi saluran nafas dan mendapatkan klorofenikol sirup selama 3 hari, dengan dosis 25 mg per kilogram berat badan per hari, yang diresepkan oleh dokter umum. Setelah 2 hari penggunaan, kondisi bayi memburuk. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa adanya penurunan tekanan darah dan kadar obat yang tinggi dalam plasma. Dokter kemudian menghentikan pemberian klorofenikol dan menggantinya dengan antibiotik lain yang lebih aman. Klorofenikol dalam tubuh dimetabolisme di hati melalui proses konjugasi dengan asam glukuronat agar menjadi bentuk yang tidak aktif dan larut air. Karena enzim glukuronidasi bayi masih rendah. Klorofenikol tidak dapat dimetabolisme dengan baik. Akibatnya terjadi akumulasi kadar klorofenikol akibat dalam plasma darah. Sistem glukuronidasi hati dan ekstresi ginjal yang belum matang pada bayi baru lahir
atau neonatus yang menyebabkan penumpukan kloramfenikol di dalam tubuh, yang kemudian menimbulkan toksisitas dikenal sebagai sindrom bayi abu-abu atau Gray Baby Syndrome. Akibatnya, kloramfenikol tidak dapat dimetabolisme dengan baik dan kadarnya meningkat dalam darah, sehingga mencapai tingkat toksis. Toksisitas ini menyebabkan gangguan pada sistem kardiovaskular dan respirasi bayi, yang ditandai dengan gejala khas seperti warna kulit menjadi keabu-abuan, hipotermia, distres pernafasan, lemah dan lesu, tekanan darah menurun, mortalitas tinggi jika tidak segera ditangani. Kloramfenikol adalah antibiotik bakteriostatik spektrum luas yang menghambat sintesis protein bakteri pada subunit ribosom 50S dan efektif menembus sawar darah otak. Meskipun efektif untuk infeksi serius seperti demam tifoid, penggunaannya secara sistemik kini dibatasi sebagai obat cadangan, lini kedua atau ketiga, karena risiko efek samping fatal, terutama anemia aplastik irreversibel dan Gray Baby Syndrome pada neonatus, akibat defisiensi enzim hati glukuronil transferase. Sebaliknya, sediaan topikal mata 0,5% tetap menjadi terapi lini pertama untuk infeksi mata luar, misalnya konjungtivitis, karena penyerapan sistemik yang minimal. Kontraindikasi mutlak termasuk neonatus dan pasien dengan riwayat depresi sumsum tulang. Praktisi farmasi harus memastikan penggunaan rasional, melakukan pemantauan hematologis rutin, CBC, untuk terapi sistemik, mengedukasi pasien tentang tanda-tanda depresi sumsum tulang, dan memastikan pengawasan ketat terhadap gejala Gray Baby Syndrome pada bayi.